Kita ke sorotan lainnya, saudara. Puluhan murid sekolah dasar di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan belajar di tempat yang jauh dari kata layak. Mereka terpaksa belajar di kolong bekas kandang ayam lantaran tidak memiliki ruang kelas yang memadai. Beginilah kondisi tempat belajar puluhan murid di Sekolah Dasar Negeri Impres 238 Bonto Parang di Dusun Bara, Desa Bonto Somba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros. Mereka harus belajar di kolong rumah bekas kandang ayam lantaran tidak adanya ruang kelas yang memadai. Mereka tak punya pilihan lain karena jarak rumah terdekat dari kampung mereka mencapai 10 km dengan jalur berbukit yang sulit untuk ditempuh dengan kendaraan. Di kolong rumah ini, seluruh murid mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 berbaur dan belajar bersama-sama dengan hanya menggunakan satu papan tulis. Mereka diajar oleh 2 orang guru secara bergantian sesuai mata pelajaran dan tingkatan kelas masing-masing. Tak jarang ayam milik warga masuk berkeliaran ke kolong rumah mengusik anak-anak yang sedang belajar. Meski kondisinya jauh dari kata nyaman, para murid tetap semangat mengejar cita-cita. Cita-citanya Mirna? Polwan. Kenapa mau jadi polisi? Karena tidak ada di sini polisi. Tidak terganggu sama yang lain? Terganggu. Terganggu. Ayam-ayam ini terganggu nggak suara ayam? Iya. Terganggu. Terus bagaimana? Apa mau Tana? Mau sekolah yang punya tembok dan nyaman. Sekolah ini digagas tahun 2018 oleh seorang pemuda setempat bernama Suryadi yang sampai saat ini menjadi guru tetap. Ia memprakarsai sekolah ini karena tidak ingin melihat anak-anak usia sekolah di kampungnya tidak mengenyam pendidikan. Bahkan banyak yang buta huruf seperti kebanyakan warga di sana. Ia rela mengajar selama lebih dari 4 tahun tanpa gaji demi mewujudkan cita-cita anak di kampungnya ini. Di tahun 2022, sekolah ini akhirnya diakui oleh pemerintah dan dimasukkan ke dalam kelas jauh sekolah dasar negeri terdekat. Sudah 5 tahun, Pak. Sudah 5 tahun? Iya. Gaji yang didapatkan berapa Pak sebulan? Jadi tahun 2018 itu kami tidak digaji, tahun 2019 sampai tahun 2020, sampai tahun 2021, sampai tahun 2022, sampainya tahun 2023 barulah kami digaji. Berarti ada gajinya itu dari ada yang dikatakan bosda dari kabupaten kami usulkan, itulah satu bulannya itu 600.000. 600.000 itu didapat setiap bulan atau per 3 bulan? 3 bulan Pak. Jadi 600 satu bulannya. Jadi selama 3 bulan itu 1.800.000 yang kita terima. Pada tahun 2024, pemerintah Kabupaten Maros telah memberikan bantuan berupa tenda untuk kelas darurat. Hanya saja kondisinya tidak memungkinkan untuk dipakai setiap hari. Beruntung, beberapa bulan lalu mereka mendapatkan bantuan kursi dan meja belajar dari pihak swasta. Saat ini, total murid yang terdaftar di sekolah ini mencapai 70 orang siswa. Namun, saat musim panen, kebanyakan dari siswa tidak bersekolah karena harus membantu orang tua mereka di sawah maupun di ladang. Tim Liputan, Kompas TV. Masih seputar pendidikan, saudara, 2 ruang kelas SD Negeri 1 Gubuk di Grobogan, Jawa Tengah rusak berat. Kerusakan terjadi sejak 12 tahun lalu, namun hingga kini belum juga diperbaiki. Inilah penampakan 2 ruang kelas di SD Negeri 1 Gubuk Grobogan yang rusak parah. Kedua ruang kelas ini tak lagi bisa digunakan untuk belajar. Salah satu ruang kelas yang rusak kini digunakan untuk gudang penyimpanan barang. Pihak sekolah menyebut sudah sering kali mengusulkan perbaikan ke dinas terkait. Namun hingga kini tak kunjung ada perbaikan. Cukup parah itu ada 2. Dan salah satunya itu yang sebelah kelas 3 itu terpaksa tidak kita pakai karena sudah terlalu parah dan kita buat belum hujan. Sehingga ke depan harapan saya pemerintah ataupun kepala dinas untuk bisa memberikan rehab atau ruang kelas baru. Kalau rusaknya sudah berapa lama ini Pak?
Kalau rusaknya itu sudah hampir 12 tahun. Jadi sebelum saat di sini itu sudah posisinya sudah rusak, sehingga kami hanya menambel yang sifatnya sementara.